Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di pertemuan kalkulus pertemuan ketiga. Hari ini kita masih membahas dasar-dasar dulu. Kita akan bahas persamaan nilai mutlak, ya. Apa itu nilai mutlak? Pada kepentingan tertentu diperlukan bilangan yang selalu positif. Misalnya untuk mengukur jarak suatu kota ke kota lain, dalam sistem bilangan real, bilangan yang tidak pernah dianggap negatif didefinisikan sebagai bilangan yang bernilai mutlak. Misalnya nih, ya, Budi tinggal di kota B. Misalnya kota B ini adalah Balikpapan, ya. Tinggal di kota B dan ingin pergi ke kota A. Kota A misalnya Samarinda. Jaraknya berapa? Jaraknya 40 km. Budi pernah diberitahu oleh kawannya bahwa jarak dari kota A ke kota B sejauh 40 km. Maka, jika Budi ditanya sebaliknya, jika ditanya berapa jarak kota B ke kota A, maka Budi nggak mungkin menjawab sejauh minus 40 km. Ya, karena pada kasus ini jarak kota B ke kota A pasti sama dengan jarak kota A ke kota B. Jadi inilah salah satu manfaat dari bilangan bernilai mutlak. Ya. Jadi ketika informasi yang ada pada Budi jarak kota A ke kota B itu 40 km, maka jarak kota B ke kota A, ya, tentunya akan 40 km juga. Ya, dan bukan minus 40 km, ya, bukan ini. Konsep nilai mutlak bilangan real mempunyai arti sebagai jarak dari X ke 0 pada garis bilangan, sehingga nilai mutlak dapat digunakan sebagai ukuran jarak dari dua bilangan atau dua titik pada garis bilangan real. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya nilai X sama dengan minus 3. Sini adalah titik X. Maka nilai mutlak X adalah jarak X ke titik 0. Nilai mutlaknya adalah jarak X ke titik 0. Ya. Seperti yang tertera pada gambar di atas. Dengan demikian, nilai mutlak X sama dengan 3. Jadi jaraknya dari X ke 0 berapa? Jaraknya itu adalah 3 cm misalnya, ya. Maka jaraknya 3 cm. Begitu juga demikian, jarak 0 ke 3 min 3 berapa? 3 cm. Ya. Nah, asumsi dan sifat nilai mutlak untuk A dan B bilangan real berlaku A kurang B mutlak sama dengan B kurang A mutlak. Contohnya nih, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam asumsi ini. Jadi sama dengan A kurang B mutlak sama dengan B kurang A mutlak, maka 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 kurang 2 sama dengan minus 1, karena dia mutlak maka sama dengan 1. Jadi mutlak itu nggak ada nilai min, ya. Jadi kalaupun dia dapat nilai min, maka yang kita ambil adalah positifnya. Kayak ini, 1 kurang 2 min 1, karena dia mutlak ditandai dengan garis seperti ini, ya, atau 2, ya. Maka sama dengan, ya, ini sama dengan 2, ini sama dengan 1, gitu. Jadi terbukti, ya, asumsi ini bahwa A kurang B mutlak sama dengan B kurang A mutlak. Kemudian selanjutnya, jika A lebih besar dari 0, maka X lebih kecil dari A, atau sama dengan minus A lebih kecil dari X lebih kecil, di mana X lebih kecil dari A. Akibat sifat-sifat ini, maka yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka X mutlak lebih kecil atau sama dengan A. Ya.
jika A lebih besar dari 0, maka X mutlak lebih kecil atau sama dengan A. Gitu. Dan minus A itu lebih kecil atau sama dengan X, di mana X ya lebih kecil atau sama dengan A, atau AX ini berada di antara kisaran minus A dan A. Gitu. Kemudian yang kedua, jika A lebih besar dari 0, maka X mutlak lebih besar dari A. Maka X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari A jika A lebih besar dari 0. Ya, ini jika A lebih besar dari 0, maka X mutlak itu lebih besar dari A. Kemudian jika X lebih besar atau sama dengan A, ya, maka X lebih kecil atau sama dengan minus A, atau X lebih besar sama dengan A jika A sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, ya, jika A dan B bilangan real, maka A kali B itu sama dengan A mutlak kali B mutlak. Cerna ya. Jadi kemudian nomor 4, jika A dan B bilangan real, maka A plus B mutlak ya itu lebih kecil atau sama dengan dari A mutlak plus B mutlak. Jika A dan B real, bukan merupakan bilangan real, maka A mutlak kurang B mutlak lebih kecil atau sama dengan A plus B mutlak, dan A mutlak minus B mutlak lebih kecil atau sama dengan dari A kurang B mutlak. Jadi berdasarkan asumsi ini, maka ada 5 sifat ini dalam asumsi dan juga sifat-sifat nilai mutlak. Gitu. Ya, ini bisa dicerna ya. Jadi teman-teman lihat di sini, jika A itu lebih besar dari 0, ya, kita asumsikan A-nya itu 1. X mutlak itu lebih kecil sama dengan A, ya. Maka min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama atau di mana X itu berada pada kisaran minus A sama dengan atau A. Gitu. Nah, kemudian ada asumsi jarak. Asumsi jarak ini ya, jarak nilai mutlak. Di sini ada gambar. Ada B, ada Q, ada C, ada P, ada A. Jarak dari titik P sama dengan 3 ini ya, ke titik C sama dengan 0, ini 0, adalah 3 kurang 0 atau sama dengan 3. Jarak dari Q, ya, Q berapa nilainya? Sama dengan min 3 ke titik C sama dengan 0, ya, kita kasih garis gini, adalah 0 ya kurang minus 3 atau 0 ya kurang minus 3 itu sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Untuk A lebih besar dari 0, jarak dari titik A ya, A lebih besar dari 0 ya. Berarti posisi A ini benar ya, A lebih besar dari 0. Karena dia berada di kisaran positif kanan. Kalau ke kiri baru dia negatif. Jadi ini salah satu pembuktian di slide sebelumnya. Jika A lebih besar dari 0, ini benar A lebih besar dari 0 ya, dari titik A ke titik C yang sama dengan 0,
maka jaraknya adalah A, ini misalnya A, dan ini 0, jaraknya ya ini. Ya, jaraknya itu ya A kurang 0 sama dengan A. Kemudian untuk B lebih kecil dari 0, ini benar, pasti berarti kalau B lebih kecil dari 0, maka nilainya kemungkinan dia berada pada garis minus. Ini minus, ini positif. Ya. Jarak dari titik B ya sama dengan B kurang 0. Ya. Jaraknya ini ya. B sini 0. B kurang 0 itu sama dengan 0 tambah B. B kurang minus 0 kurang minus B sama dengan 0 tambah B. Ya, hasilnya adalah B. Ya. Untuk A lebih besar dari 0, jarak dari titik C sama dengan 0 ke titik C sama dengan ya 0. A lebih besar dari 0, jarak dari titik C sama dengan 0 ke titik C, ya ini berarti dia diam di tempat ya, maka adalah 0. Maka kesimpulan dari asumsi jarak ini kita bisa peroleh bahwasanya jarak X ke 0 itu sama dengan X. Ya, jika X lebih kecil dari 0 maka sama dengan X lagi. Jika X lebih besar dari 0 maka sama dengan X. Inilah salah satu pembuktian asumsi bahwasanya ada yang namanya nilai mutlak. Ya. Karena walaupun dia lebih kecil, dia lebih besar, hasilnya kembali ke X. Jarak lebih kecil dari 0, X mutlak sama dengan minus X, tetapi karena nilai mutlak ya, maka 0 min X sama dengan X. Nah, ini contoh soal. Ya, ada contoh soal. Nanti juga akan ada tugas tidak jauh-jauh dari contoh soal ini. Ini ada nilai mutlak 3 sama dengan 3 ya, 1/2 sama dengan 1/2. Nilai mutlak minus 3 sama dengan 3 ya, 0. Kemudian ada proses operasi ya, operasi dalam persamaan ya. Ini juga kita disuruh cari nilainya berapa. Mutlak minus 2 kurang minus 6 sama dengan 2 kurang 6 sama dengan minus 4 sama dengan 4. Sederhana ya. Oke.